Bu Er minta saya menunggu Bu Er di sini kan. Kira-kira ada yang mau Bu Er sampaikan? Benar sekali Bu Tin, saya memang sengaja minta Bu Tin kita bertemu di sini karena insya Allah besok atau lusa rencananya saya mau mengadakan coaching dengan salah seorang teman kita. Ya. Terus saya mohon kesediaan Bu Tin untuk mengamati jalannya coaching kita besok. Oke, bisa. Kalau itu saya sih sebagai teman bersedia untuk mengamati. Tapi kira-kira kan di dalam coaching itu ada 3 kompetensinya. Kira-kira apakah semuanya akan saya amati atau Bu Her hanya akan memfokuskan pada 1 atau 2 hal? Kira-kira kompetensinya? Nah, yang dikembangkan yang mana? Oke Bu Tin. Ya seperti kita ketahui dalam coaching ini kan kita mengarahkan kepada 3 kompetensi. Yaitu kehadiran penuh terhadap coaching kita, terus mendengarkan aktif, terus pertanyaan berbobot. Ya. Tapi saya untuk coaching kali ini minta tolong Bu Tin mengamatinya fokusnya kepada 1 saja, ke pertanyaan berbobot saja, supaya saya bisa menggali potensi coaching itu lewat pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Oke, jadi kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Her adalah untuk pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti untuk lebih spesifiknya, apakah bagaimana ini yang mau saya amati? Jenis pertanyaannya atau bagaimana? Atau cara mengajukan Bu Her mengajukan pertanyaan? Kalau hal ini saya minta dua-duanya Bu Tin. Yang pertama cara mengajukan pertanyaan, kemudian jenis pertanyaan yang sudah saya berikan supaya saya kedepannya juga bisa mempersiapkan pertanyaan saya ini apa sudah sesuai dengan yang coach harapkan atau bagaimana gitu. Oke, baik. Berarti itu yang harus saya amati besok adalah tentang bagaimana Bu Her mengajukan pertanyaan, apanya enggak melihat dari mimik Bu Her besok kan? Melihat dari apanya sudah itu jenis pertanyaannya gitu ya. Jadi untuk itu bagian mana kira-kira yang bisa atau apa indikatornya sehingga bisa dikatakan nanti Bu Her itu sudah berhasil dalam mengajukan pertanyaan atau dalam membuat pertanyaan itu. Kira-kira pertanyaan jenis yang bagaimana yang membuat Bu Her berhasil besok itu? Kalau menurut saya di sini mungkin pertanyaan yang saya ajukan kepada coach dan coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya serta kelebihan dan kekurangan dia sendiri untuk memperbaiki permasalahannya di masa depan. Oke, berarti itu nanti bisa kita buat apanya ya, berbentuk tabel. Jadi kan nampak saya tinggal tag gitu ya Bu Her ya. Nah, jadi itu untuk lembar apanya, supervisinya nanti atau lembar pengamatannya. Oke, bisa. Saya pasti bisa bantu Bu Her supaya semuanya berjalan lancar. Oke. Nah, udah gitu. Mudah-mudahan besok kita sama-sama bisa melaksanakan. Iya. Saya balik dulu ke kelas ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Bu Tin. Assalamualaikum Bu Her. Waalaikumsalam Bu Ari. Sehat Bu Er hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu sana Alhamdulillah sehat Bu. Cuman ada yang mau tak ceritain loh sama Bu Her tuh. Oh gitu. Oke, kalau gitu alhamdulillah Bu Ari mau cerita sama saya. Kira-kira cerita apa tuh Bu Ari? Tapi cerita ini sama Bu Her aja ya. Kayaknya nanti kalau kawan-kawan tahu nanti takutnya apa. Tapi saya juga ingin menyelesaikan masalah ini sih daripada nanti berlarut-larut gitu Bu Her. Oke, alhamdulillah. Insya Allah gitu. Saya terima kasih duluan karena Bu Ari udah percaya untuk cerita sama saya. Iya. Gini loh Bu Her, saya itu ada masalah kan Bu Her. Jadi tahu nggak Bu Her, tadi itu loh saya dipanggil sama kepala sekolah ke kantor kepala sekolah. Jadi saya itu kena tegur dari kepala sekolah. Kepala sekolah itu dapat aduan dari wali murid loh Bu Her.
pengaduan dari salah seorang wali murid. Iya Bu gitu. Ari memarahi murid kita. Iya. Kira-kira Bu kepala sekolah mengambil keputusan seperti itu kenapa? Itu loh Bu Her, berarti kan Bapak Kepala Sekolah baru mendengar sepihak dari wali murid aja Bu Her. Jadi belum mendengar dari saya langsung dipanggil aja sama Ibu Kepala Sekolah tadi itu. Iya. Jadi padahal saya itu memarahi siswa tersebut karena ada sebabnya gitu loh Bu Her. Sebabnya itu karena anak saya itu datang terlambat terus. Sebenarnya saya tidak memarahi, tapi memanggil dia untuk saya nasihati gitu loh Bu Her. Sampai rumah. Jadi Bu Ari panggil atau nasihati salah seorang murid kita karena sering terlambat. Benar Bu Her. Terus murid kita Mengadu ke orang tuanya. Jadi katanya anak tersebut dimarahi oleh saya gitu loh Bu Her. terus kepala sekolah hanya menerima laporan dari Iya, menerima laporan dari wali murid datang ke sini tadi itu. Jadi Bapak Kepala Sekolah baru mendengarkan yang wali murid tadi gitu loh. jadi itu permasalahannya. Iya Bu Her. Jadi kalau seperti ini kira-kira menurut Bu Ari apa sekolah menerima laporan sejak itu solusi terbaiknya bagaimana itu Bu Ari? Mungkin solusi saya gini Bu Her, nanti setelah pulang sekolah nanti wali murid itu mau saya panggil kembali ke sini. Jadi sebelum anak juga pulang nanti saya dudukkan, ada anak, ada wali murid, ada kepala sekolah dan ada saya. Jadi nanti kami akan menyelesaikan itu gitu Bu Her. Kalau seperti itu gimana Bu Her? Biar semuanya dengar, semuanya pihak, tidak cuma dari wali murid saja gitu loh Bu Her. Jadi rencana Bu Ari nanti akan dipanggil wali murid, ada kepala sekolah Iya, dan juga benar. ada murid kita itu Iya, benar. dan menjelaskan permasalahan yang sebenarnya Iya, seperti ini. iya Bu Her. Selain itu kira-kira apa lagi Bu Ari yang bisa dilakukan? Mungkin besok-besok kalau misalnya saya memanggil murid tadi berserta kepala sekolah, tidak cuma saya sendiri tetapi dengan kepala sekolah, biar kepala sekolah lebih mengetahui lagi apa akar dari masalah itu. Jadi menurut Bu Ari, seandainya permasalahan seperti ini Iya. lagi, menasihati murid itu ada kepala sekolah di sekolah, iya. Kemudian kira-kira Bu Ari akan melakukan apa rencananya? Rencananya untuk menyelesaikan yang masalah ini nanti pokoknya sekolah mau saya langsung selesaikan. Kemudian untuk yang kelanjutannya kalau ada anak yang melakukan kesalahan saya langsung akan melakukannya dengan kepala sekolah tersebut. Langsung berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kalau Bu Ari melaksanakan yang secepatnya, terus tindak lanjutnya kedepannya seandainya ada lagi anak seperti ini langsung aja kolaborasi dengan kepala Kepala sekolah. sekolah, iya benar. Ini Bu Ari berarti kan udah ketemu solusinya ya dari persoalannya. Itu karena tadi saya bisa cerita sama Bu Her, makanya saya dapat solusi gitu loh Bu Her. Alhamdulillah, mudah-mudahan percakapan kita hari ini ada kira-kira apa yang bisa didapatkan Bu Ari? Berarti saya bisa menyampaikan unek-unek sama Bu Her, menceritakan permasalahan yang saya alami di dalam kelas. Jadinya saya sekarang ini bisa lega, bisa senang karena udah gak ada beban lagi gitu Bu Her. Alhamdulillah, Iya. sama-sama bisa menyelesaikan persoalan dan ketemu solusinya. Makasih ya Bu Her ya. Sama-sama Bu Ari. Saya masuk kelas dulu ya Bu Iya, Her ya. semangat lagi. Iya. Terima kasih Bu Her. Sama- Ya, siang juga Bu Her. Sehat itu
Alhamdulillah masih sehat. Udah makan. Alhamdulillah sudah Bu Her, udah kenyang ini rasanya. Oke. Tadi kan kita ada melaksanakan coaching rutin Ya. seperti yang saya minta tolong Ibu kemarin. Ibu tentu udah ngamati jalannya coaching kita tadi. Sudah tadi sudah Tentu saya sebagai coach minta tolong ke Ibu hal-hal yang diamati tadi sesuai dengan kompetensi dan fokus yang saya minta kemarin bisa disampaikan. Oke. Baik Bu Her. Ya, Tadi saya sudah mengamati pelaksanaan coaching Bu Her dengan Bu Ari tadi kan. Itu menarik sekali, suatu hal yang sangat menarik bagi saya. Nah, sesudah itu sudah saya mengamati itu. Sekarang saya tanya dulu ke Bu Her. Kira-kira menurut Bu Her bagaimana sih Bu Her dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang kita sepakati kemarin? Kan kita fokuskan kepada cara mengajukan pertanyaan dan juga pertanyaannya jenisnya bagaimana. Menurut Bu Her sendiri dari penampilan Bu Her ketika coaching tadi bagaimana? Kira-kira baik, menurut saya ketika mengajukan pertanyaan terhadap coaching tadi, saya sudah coba ajukan pertanyaan menurut alur Tirta. Kemudian saya juga jenis pertanyaannya sudah sesuai juga, mulai dari mengidentifikasinya sampai nanti dengan komitmen kapan atau di mana akan melakukan hal tersebut. Tapi yang namanya sesuatu hal yang kita laksanakan tentu tidak sempurna mungkin. Tapi perasaan saya di bagian itu memang sudah saya lakukan. Tapi di hal yang lain tentu mungkin ada masukan atau tanggapan positifnya. Itu betul. Oke, jadi Bu Her merasa sudah ada beberapa hal yang dilakukan sesuai dengan alur Tirta yang dikehendaki dalam coaching ya. Nah, Itu ada beberapa yang Bu Her merasa belum gitu kan. ya, Kira-kira kenapa Bu Her merasa demikian? Kira-kira bagian yang berhasilnya yang mana yang menurut Bu Her? Ibu, yang berhasilnya baru saya merasakan mengajukan pertanyaan berbobot itu dalam kompetensi coaching, sedangkan di beberapa jenis pertanyaan ada mungkin yang terlupa dan belum sesuai dengan yang diinginkan coaching. Oke, berarti Bu Er kan sudah bisa berefleksi terhadap apa yang sudah Bu Er lakukan tadi kan. Nah, sekarang boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Sangat boleh Bu, karena itu untuk perbaikan masa yang akan datang. Oke, Bu Er. Berdasarkan hasil pengamatan tadi, saya mengamati tadi bahwa kalau di dalam mengajukan pertanyaan, Bu Er itu ekspresinya sudah bisa ditangkap oleh coachnya, sehingga coachnya bisa bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya, bercerita dengan lancar coachnya karena pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh Bu Er. Sedangkan pertanyaannya pun juga sudah luar biasa. Beberapa pertanyaan yang Bu Er ajukan itu memang sudah sesuai dengan alur Tirta, sehingga apa yang dirasakan coachingnya, yang dirasakan Bu Ari tadi bisa dikeluarkan dengan sejelas-jelasnya. Bahkan dia sudah bisa merencanakan apa yang akan dilakukan. Nah, itu berdasarkan hasil pengamatan. Nah, bagaimana menurut Bu Er hasil pengamatan saya ini? Menurut Bu Er gimana? Menurut saya apa yang disampaikan Ibu, alhamdulillah memang saya sudah lakukan seperti itu. Perasaan saya senang juga karena sudah melaksanakan alur coaching dengan Oke, jadi itu adalah hal baiknya yang sudah didapatkan Bu Her dalam coaching tadi. Nah, sekarang ada hal yang saya sampaikan, ada yang kurang sedikit saja yang kurang dari Bu Her. Boleh saya menyampaikannya? boleh Oke. sekali. Nah, ini yang kurangnya dari Bu Her ini ada satu, cuma sedikit aja Bu. Kita menggunakan kata tanya mengapa. Nah, kalau kata tanya mengapa itu seperti yang kita baca dalam coaching, bahwa itu adalah pertanyaan tertutup. Nanti coachingnya akan menjabarkan hanya berdasarkan situasi dia saja, sehingga kita akan kemana-mana pembicaraan kita. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi kita dibatasi ketika kita coaching, dalam coaching kan tidak boleh menggunakan kata mengapa.
Itu saja. Terima kasih Bu Tin atas masukannya tadi. Insya Allah dari insya Allah akan saya perbaiki ke depannya dan akan saya pelajari lagi. Mudah-mudahan jenis pertanyaan dan bagaimana cara menanya pun insya Allah itulah yang pengen saya perbaiki. Sekali lagi terima kasih. Kalau tanpa pengamatan tentu saya belum tahu apa yang mesti diperbaiki. Oke, baik Bu Her. Jadi menurut Bu Her kira-kira untuk yang akan datang ketika Bu Her minta diobservasi atau menyuruh kawan untuk mengamati kembali, kompetensi mana lagi yang akan Bu Her kembangkan? Seandainya kedepannya lagi ada yang minta kita untuk coaching lagi, yang perlu saya kembangkan adalah di kehadiran penuntut. Kadang-kadang kan kita belum bisa menghadirkan diri kita sepenuhnya untuk coaching. Insya Allah seperti itu. Yalah, itu yang bisa saya sampaikan pengamatan untuk Bu Her. Mudah-mudahan tetap semangat untuk melakukan coaching. Sekali lagi terima kasih ya Bu, Oke. dan meluangkan waktunya Sama-sama. untuk mengamati coaching kita hari ini. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Her.